Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya. Pada video kali ini kita akan membahas tentang limit fungsi aljabar di tak hingga dengan fungsinya memuat bentuk akar. Bagaimana penjelasannya? Silakan kalian saksikan video ini dari awal sampai dengan akhir sehingga kalian benar-benar memahami bagaimana cara pengerjaannya dan kalian mampu menyelesaikan berbagai soal terkait dengan materi ini. Baik, seperti yang sudah disampaikan di awal bahwa pada video kali ini kita akan mempelajari tentang limit fungsi aljabar di tak hingga dengan fungsinya memuat bentuk akar. Langsung saja kita masuk ke materi. Seperti yang bisa kalian baca, misalkan dipunyai limit dalam kurung akar fx dikurangi akar gx untuk x mendekati tak hingga. Maksudnya apa? Jadi begini. Jika kalian diminta untuk mencari nilai limit dari sebuah fungsi, di mana seperti yang bisa kalian lihat di dalam fungsi itu memuat bentuk akar, sedangkan untuk x-nya itu mendekati tak hingga. Nah, untuk mencari nilai limit itu ada beberapa langkah yang harus kalian lakukan. Untuk langkah pertama seperti yang bisa kalian baca, untuk langkah pertama ini sama seperti langkah-langkah sebelumnya. Jadi, langkah pertama adalah silakan kalian substitusikan x sama dengan tak hingga ke fungsi yang dimaksud. Jadi fungsi yang dimaksud di sini adalah fungsi yang memuat bentuk akar ini. Nah, jika ketika kalian melakukan pensubstitusian x sama dengan tak hingga ini kok didapati suatu bilangan yang pasti, maka silakan kalian hentikan, berarti itu hasilnya. Tetapi kalau seandainya yang terjadi adalah kalian mendapati bentuk tak tentu, bentuk tak tentu salah satunya adalah tak hingga dikurangi tak hingga, maka silahkan kalian lanjut ke langkah berikutnya. Langkah berikutnya adalah apabila didapati bentuknya tak hingga dikurangi tak hingga berarti dia bentuknya tak tentu, maka silahkan kalian kalikan fungsi yang memuat bentuk akar ini dengan sekawannya. Masih ingat dengan sekawan ya? Nah, tidak berhenti sampai situ, langsung ke langkah ketiga atau poin C. Setelah kalian kalikan dengan sekawannya, maka silakan kalian bagi setiap suku dengan variabel yang memiliki pangkat tertinggi. Jadi setelah dikalikan dengan sekawan tadi, langsung dibagi setiap sukunya itu dengan variabel yang memiliki pangkat tertinggi. Nah, setelah didapati atau setelah dibagi dengan variabel dengan pangkat tertinggi, itu kan nanti didapati fungsi baru. Nah, silakan substitusikan fungsi baru itu. Jadi silakan substitusikan x sama dengan tak hingga ke fungsi baru yang kita dapati tadi. Nah, saya yakin di antara kalian banyak yang masih kebingungan dengan langkah-langkah ini. Maksudnya seperti apa toh? Pak, semisal langsung ditunjukkan ke contohnya kan lebih enak. Nah, untuk itu saya akan mencoba untuk menunjukkan salah satu contoh terkait dengan penerapan langkah-langkah tadi. Seperti yang bisa kalian baca, ada sebuah soal yaitu hitunglah nilai dari limit dalam kurung akar 9x kuadrat ditambah 7x dikurangi 1 dikurangi akar 9x kuadrat ditambah 5x dikurangi 3 untuk x-nya mendekati tak hingga. Oke, saya tuliskan terlebih dahulu soalnya. Berarti soalnya limit kurung buka akar 9x kuadrat ditambah 7x dikurangi 1 dikurangi dengan
akar 9x kuadrat ditambah 5x dikurangi 3 kurung tutup untuk x-nya itu mendekati tak hingga, seperti ini. Nah, ketika kalian diminta untuk mencari nilai limit, seperti biasa langkah pertama yang kita lakukan adalah silakan substitusikan, karena di sini x-nya mendekati tak hingga. Silakan substitusikan x sama dengan tak hingga ke fungsi yang memuat variabel yang memuat bentuk akar ini. Seperti itu. Berarti kita dapati di sini akar 9x kuadrat plus 7x min 1, berarti dia berubah menjadi akar 9x kuadrat, berarti 9 dikali x kuadratnya berubah menjadi tak hingga kuadrat ditambah 7x, berarti 7 dikali x-nya berubah menjadi tak hingga dikurangi 1 dikurangi dengan akar 9x kuadrat lagi, berarti 9 dikali x kuadratnya berubah menjadi tak hingga kuadrat ditambah 5x, berarti 5 dikali x-nya berubah menjadi tak hingga dikurangi 3. Nah, dari sini kita dapati akar 9 dikali tak hingga kuadrat. Tak hingga kuadrat itu kan tak hingga, dikalikan 9 berarti tetap tak hingga, ditambah dengan 7 kali tak hingga, berarti tetap tak hingga, dikurangi 1 dikurangi dengan akar 9 dikali tak hingga kuadrat. Tak hingga kuadrat berarti kan tetap tak hingga, dikalikan 9, tak hingga itu tak pasti, dikalikan dengan 9 berarti tetap tak hingga, ditambah 5 dikali tak hingga berarti tetap tak hingga dikurangi 3. Selanjutnya akar tak hingga tambah tak hingga berarti tetap tak hingga dikurangi 1, hasilnya adalah tetap tak hingga dikurangi dengan akar tak hingga tambah tak hingga berarti tetap tak hingga dikurangi 3, otomatis tetap tak hingga. Nah, akar tak hingga, karena tak hingga itu kita belum tahu nilainya berapa, sangat banyak di akar, maka hasilnya tetap tak hingga dikurangi dengan akar tak hingga juga, hasilnya sama dengan tak hingga, sehingga didapati hasilnya atau nilainya adalah tak hingga dikurangi tak hingga. Jadi ketika kita melakukan pensubstitusian x sama dengan tak hingga ke fungsi yang memuat bentuk akar ini, ternyata didapati hasilnya adalah tak hingga dikurangi tak hingga. Sedangkan kita tahu yang namanya tak hingga dikurangi tak hingga itu adalah bentuk tak tentu. Karena dia merupakan bentuk tak tentu, maka secara otomatis kita lanjut pada langkah berikutnya, yaitu langkah kedua. Nah, sekarang kita masuk ke langkah yang kedua. Di langkah yang kedua tadi, seperti kita ketahui, kalau kita dapati bentuk tak tentu, salah satunya tak hingga dikurangi tak hingga, maka silahkan kalian kalikan fungsi ini dengan sekawannya. Nah, berarti kita kalikan dengan, karena di sini dua sukunya atau akar-akarnya ini dipisahkan oleh tanda negatif, berarti nanti sekawannya adalah positif. Berarti kita kalikan dengan akar 9x kuadrat ditambah 7x dikurangi 1, berarti yang di dalam tetap ya. Nah, ini dikurangi berarti sekawannya adalah ditambah akar 9x kuadrat ditambah 5x dikurangi 3. Nah, jangan lupa ini harus ada per, berarti sama. Akar
9x kuadrat ditambah 7x dikurangi 1 ditambah dengan akar 9x kuadrat ditambah 5x dikurangi 3. Nah, setelah kita melakukan perkalian ini, kita selesaikan dulu. Pak, cara mengerjakannya ini bagaimana? Kalian masih ingat dengan sifat A dikurangi B dikalikan dengan A ditambah B. Jadi kalau kita punya perkalian seperti itu kan hasilnya sama dengan A kuadrat dikurangi B kuadrat ya. Jadi ini kita misalkan sebagai A-nya, ini B-nya, ini A-nya, ini B. Berarti kan A dikurangi B dikalikan dengan A ditambah B. Berarti nanti hasilnya adalah A kuadrat dikurangi B kuadrat. Berarti nanti hasilnya adalah, saya tuliskan dulu, limit. Berarti ini nanti akar 9x kuadrat ditambah 7x dikurangi 1. Ini kuadrat dikurangi dalam kurung akar 9x kuadrat ditambah 5x dikurangi 3. Ini juga dikuadrat per, jangan lupa kita tuliskan akar yang di bawah atau di bagian penyebut. Berarti akar 9x kuadrat ditambah 7x dikurangi 1 ditambah akar 9x kuadrat ditambah 5x dikurangi 3 untuk x-nya mendekati tak hingga seperti ini. Selanjutnya limit. Nah, di sini kan ada akar 9x kuadrat ditambah 7x dikurangi 1 dikuadratkan. Nah, jika kalian menemui kok ada akar dikuadratkan, berarti akarnya itu hilang. Berarti yang tersisa adalah bagian dalamnya. Bagian dalamnya siapa? Bagian dalamnya adalah 9x kuadrat ditambah 7x dikurangi 1 dikurangi, ini juga sama, akar 9x kuadrat ditambah 5x dikurangi 3 dikuadratkan. Berarti akarnya hilang. Nah, karena di sini ada min, berarti jangan lupa kita beri kurung. 9x kuadrat ditambah 5x dikurangi 3 per akar 9x kuadrat ditambah 7x dikurangi 1 ditambah dengan akar 9x kuadrat ditambah 5x dikurangi 3 untuk x-nya mendekati tak hingga. Nah, selanjutnya setelah kalian dapati bentuk ini, kita selesaikan dulu yang bagian pembilang. Nah, kan masih ada yang di dalam kurung. Karena ada yang masih dikurung, silahkan nanti hilangkan kurungnya. Caranya bagaimana? Karena di depan kurung itu ada tanda negatif, maka silahkan kalian kalikan setiap suku yang ada di dalam kurung itu dengan tanda negatif tadi, sehingga kita dapati, kita ke lembar yang lain, sehingga kita dapati, saya tuliskan limitnya dulu, limit berarti kita punya 9x kuadrat ditambah 7x dikurangi 1. Nah, min dikali 9x kuadrat berarti min 9x kuadrat, min dikali plus 5x, min kali plus berarti jadi min 5x
min kali min jadinya adalah plus 3 per akar 9x kuadrat ditambah 7x dikurangi 1 ditambah akar 9x kuadrat ditambah 5x dikurangi 3 untuk x mendekati tak hingga. Nah, selanjutnya setelah kita dapati bentuk ini, silahkan kelompokkan yang memiliki variabel-variabel yang sejenis. Berarti x kuadrat kumpulkan dengan yang x kuadrat, yang x saja silahkan kumpulkan dengan yang x saja, yang hanya konstanta saja. Seperti itu. Sehingga kita dapati limit 9x kuadrat berarti dikelompokkan dengan min 9x kuadrat ditambah 7x kita kelompokkan dengan min 5x min 1 dikelompokkan dengan plus 3 per akar 9x kuadrat ditambah 7x dikurangi 1 ditambah dengan akar 9x kuadrat ditambah 5x dikurangi 3 untuk x nya itu mendekati tak hingga. Nah, setelah kita kelompokkan yang bagian pembilang, silakan selesaikan. Berarti kita punya limit 9x kuadrat dikurangi 9x kuadrat. Masih ingat, kalau operasi hitung penjumlahan atau pengurangan yang melibatkan variabel, berarti silakan koefisien dioperasikan dengan koefisien saja, atau angka operasikan dengan angka saja, variabelnya tetap. Berarti 9 kurangi 9 0, 0x kuadrat berarti hilang. Sisanya adalah 7x dikurangi 5x, berarti kita punya 2x min 1 ditambah 3, berarti kita punya plus 2 per, kita tulis yang bagian penyebut sama, yaitu 9x kuadrat ditambah 7x dikurangi 1 ditambah dengan akar 9x kuadrat ditambah 5x dikurangi 3 untuk x nya mendekati tak hingga. Nah, setelah kita dapati bentuk ini, silahkan kita langsung lanjut pada langkah ketiga tadi, yaitu masing-masing suku silahkan kalian bagi dengan variabel yang memiliki pangkat tertinggi. Sekarang kalian coba cermati, variabel yang punya pangkat tertinggi itu siapa? Kalau kita lihat, variabel yang memiliki pangkat tertinggi itu adalah x pangkat 2. Tetapi kalau kalian lihat, x pangkat 2 itu dia ada di dalam akar. Sehingga apa? Yang ada di dalam akar silahkan kalian bagi dengan x pangkat 2. Tetapi karena x pangkat 2 itu ada di dalam akar, kalau pengen keluar x pangkat 2 itu harus kita akar dulu. Sehingga apa? Jadi kalau keluar x kuadrat kalau di akar itu berarti apa? 2-nya silakan, karena akar kuadrat berarti 2-nya silakan bagi dengan 2 lagi. Berarti 2 bagi 2, 1. Kalau keluar jadinya x pangkat 1. Pak, kalau x yang ada di dalam akar itu x pangkat 4 bagaimana? Ya tinggal silakan 4 itu dibagi dengan 2. Sehingga nanti kalau keluar jadi x pangkat 2. Pak, kalau yang ada di dalam akar itu x pangkat 6. Keluar berarti dibagi dengan 2, 6 bagi 2 itu berarti
3 seperti itu. Pokoknya intinya kalau keluar dari akar kuadrat dibagi dengan 2. Nah, kita lanjut ke lembar berikutnya. Untuk mempermudah, saya tulis terlebih dahulu limit. Nah, untuk mempermudah kalian, maka saya akan mencoba untuk mengerjakan yang bagian bawah terlebih dahulu, atau yang bagian penyebut pembilangnya nanti. Berarti kita punya akar 9x kuadrat, berarti dibagi dengan x kuadrat ya, karena pangkat tertinggi, ditambah 7x per x kuadrat dikurangi 1 per x kuadrat ditambah dengan akar 9x kuadrat per x kuadrat ditambah dengan 5x per x kuadrat dikurangi 3 per x kuadrat. Sekarang kita buat yang bagian pembilang. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, kalau yang ada di dalam akar, karena yang paling besar adalah x kuadrat, sedangkan x kuadrat itu ada di dalam akar, ketika keluar berarti 2-nya ini kita bagi dengan 2. 2 bagi 2 adalah 1, berarti kita bagi yang ada di pembilang atau yang bagian luar itu dengan x pangkat 1. Berarti 2x itu kita bagi dengan x pangkat 1 ditambah dengan 2 per x pangkat 1 juga. Untuk x-nya itu mendekati tak hingga, sehingga kita punya limit. Nah, untuk yang bagian pembilang 2x per x, karena x-nya pangkat 1, ini juga pangkat 1, kita coret habis, sisanya adalah 2 ditambah, karena tidak ada yang bisa dibagi, karena yang bagian atas tidak ada x-nya, berarti tetap 2 per x. Nah, sekarang akarnya, akar 9x kuadrat per x kuadrat, sama-sama x kuadrat ya, berarti kita coret, sisanya adalah 9 ditambah 7x per x kuadrat, ini x-nya pangkat 1, ini 2, berarti yang 1 hilang, yang 2 masih sisa 1, sehingga kita punya 7 per x dikurangi, tidak ada yang bisa dicoret, berarti tetap 1 per x kuadrat ditambah akar 9x kuadrat. 9x kuadrat berarti dibagi x kuadrat, sama, berarti hilang, sisa 9 ditambah 5x per x kuadrat, berarti ini kita coret 2, berarti sisa 1, berarti 5 per x dikurangi dengan 3 per x kuadrat. Untuk x-nya itu mendekati tak hingga, seperti ini. Nah, selanjutnya setelah kita dapati fungsi baru ini, maka silakan kalian substitusikan, karena x-nya mendekati tak hingga, silakan substitusikan x sama dengan tak hingga ke fungsi baru ini, sehingga kita punya 2 ditambah 2 per x-nya, berarti kita ganti dengan tak hingga, akar 9 ditambah 7 per x, berarti 7 per tak hingga dikurangi 1 per tak hingga kuadrat ditambah akar
9 ditambah 5 per X, berarti X nya kita ganti dengan tahingga, dikurangi 3 per X kuadrat, berarti tahingga kuadrat. Hasilnya sama dengan berarti 2 ditambah 2 per tahingga, itu hasilnya sama dengan 0 akar 9 ditambah 7 per tahingga, itu berarti hasilnya sama dengan 0 dikurangi 1 per tahingga, itu juga sama dengan 0 ditambah akar 9 ditambah dengan 5 per tahingga. 5 per tahingga itu 0 dikurangi 3 per tahingga kuadrat, tahingga 3 per tahingga itu berarti juga 0, sama dengan 2 tambah 0 itu 2 per akar 9 tambah 0 dikurangi 0, berarti 9 ya. Akar 9 ditambah dengan akar 9 tambah 0 dikurangi 0 berarti 9. Berarti kita punya 2 per akar 9 berapa? Akar 9 itu 3. Berarti kita tulis 3 ditambah sama 3. Sama dengan 2 per 3 tambah 3 itu 6. Nah, kalau ingin kita sederhanakan lagi, 2 per 3 2 per 6 itu kalau kita sederhanakan berarti masing-masing kan bisa dibagi dengan 2 ya. 2 bagi 2 itu 1, 6 bagi 2 itu 3, sama dengan 1 per 3. Nah, ternyata dari perhitungan ini, ketika kita diminta untuk mencari nilai limit dari akar 9x kuadrat ditambah 7x dikurangi 1 dikurangi akar 9x kuadrat ditambah 5x dikurangi 3 untuk x mendekati tahingga, ternyata hasilnya sama dengan 2 per 6 atau kalau kita sederhanakan itu sama dengan 1 per 3, seperti itu. Nah, saya rasa cukup sekian apa yang bisa saya sampaikan. Apabila ada tutur kata saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kalian. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.